Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa bertemu kembali meskipun perjumpaan kita hanya melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur teks deskripsi. Jika kita membahas tentang struktur, mungkin yang ada dalam pikiran kita sama seperti gambar berikut. Ya, ini adalah gambar anggota tubuh kita. Sama halnya dengan tubuh kita, teks deskripsi juga memiliki struktur. Apa saja ya struktur teks deskripsi? Dan bagaimana cara kita menentukan setiap strukturnya? Ikuti video berikut sampai selesai. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, simpulan, atau kesan-kesan. Apa ya pernyataan umum itu? Apa itu deskripsi bagian? Apa pula simpulan dan kesan-kesan? Yuk, kita lanjut. Pernyataan umum atau biasa disebut dengan identifikasi. Pernyataan umum merupakan bagian pengenalan objek yang berisi penggambaran. Kali ini kita akan mengambil contoh tentang museum sebagai objek yang akan kita deskripsikan. Nah, apa saja yang akan kita tuliskan pada bagian pernyataan umum? Nama museum atau nama objek dan letak atau alamat objek merupakan bagian penting yang dapat kita tuliskan di bagian pernyataan umum. Mengapa hal ini menjadi bagian penting dalam pernyataan umum? Kita harus ingat kembali bahwa konsep pernyataan umum berisi bagian pengenalan objek. Dengan menyebutkan nama museum atau nama objek, berarti kita sudah melakukan pengenalan objek di dalam teks deskripsi kita. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Berisi bagian atau aspek-aspek yang menjadi bagian dari objek yang dideskripsikan. Kita ambil contoh masih tentang museum. Yang dituliskan pada deskripsi bagian adalah bagian-bagian dari museum. Misalnya, di bagian kiri lantai 1 terdapat banyak rumah adat dan hewan. Di bagian belakang terdapat taman dan pendopo. Nah, jika yang kita deskripsikan tentang hewan atau manusia, apa yang akan kita tuliskan di dalam deskripsi bagian? Kita harus ingat bahwa manusia ataupun hewan memiliki ciri fisik dan ciri sifat. Ketika kita merincikan ciri fisik dan ciri sifat yang ada pada objek tersebut, baik hewan atau manusia, berarti kita sudah menuliskan deskripsi bagian dari teks deskripsi. Struktur yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan merupakan bagian yang berisi kesimpulan atau kesan terhadap objek yang dideskripsikan. Kita dapat mendeskripsikan bagaimana suasana pada objek. Misalnya, keadaan pengunjung yang ramai dan apa saja yang dilakukan oleh pengunjung. Bahkan dapat pula digambarkan tujuan dari pengunjung datang mengunjungi objek yang dideskripsikan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas contoh sebuah paragraf. Museum Sang Nila Utama adalah salah satu museum Pekanbaru yang punya ribuan koleksi benda-benda bersejarah di dalamnya. Museum tersebut telah diresmikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Indonesia, yakni Profesor Dr. Edi Setiawan pada 9 Juli 1994.
Museum ini dapat Anda jadikan sebagai alternatif wisata di Pekanbaru. Selain itu, Anda juga dapat menambah ilmu seputar sejarah Melayu yang ada di Provinsi Riau. Kira-kira ini bagian apa ya? Nah, bagian ini merupakan pernyataan umum atau pengenalan objek. Sebenarnya dari kalimat awal terdapat kopula, yaitu kopula adalah. Kopula adalah berfungsi untuk mendefinisikan suatu objek. Definisi itu sendiri merupakan pernyataan umum atau pengenalan objek. Paragraf selanjutnya. Bentuk bagian ini bergaya arsitektur rumah tradisional Melayu. Pada halaman depan terdapat koleksi yang besar, yakni miniatur alat pengeboran minyak, sumbangan dari perusahaan minyak Chevron. Sedangkan di halaman belakang museum terdapat kerangka ikan paus. Di Museum Sang Nila Utama ada banyak benda bersejarah, mulai dari barang pusaka serta berbagai hal menarik lainnya. Ada 3 lantai yang dapat Anda jelajahi. Pintu masuknya berada di lantai 2. Pada lantai tersebut, Anda disambut oleh resepsionis yang akan mempersilahkan untuk mengisi buku tamu yang tersedia. Anda juga dapat ditemani oleh guide yang ada di museum jika ingin memperoleh info lengkap mengenai benda-benda bersejarah di dalam museum tersebut. Nah, di sini menjelaskan bagian-bagian dari museum. Yang pertama, halaman depan terdapat koleksi yang besar. Lalu ada 3 lantai dan kalimat-kalimat yang lain. Nah, ini merupakan deskripsi bagian dalam struktur teks deskripsi. Ya. Selanjutnya, wisata sejarah Riau ini sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pengunjungnya tak hanya dari dalam negeri saja. Wisatawan asing juga berkunjung ke museum yang satu ini. Mulai dari wisatawan Malaka, Malaysia, Jepang, Amerika, dan negara lain juga berkunjung ke tempat tersebut dengan berbagai kebutuhannya. Ada juga yang sekedar berkunjung dan ada pula yang sedang melakukan penelitian juga. Nah, ini merupakan kesan, ya, memberikan gambaran kesan tentang keadaan pengunjung yang ada di dalam objek ini. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini tentang menelaah struktur teks deskripsi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua dalam proses pembelajaran belajar dari rumah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan pola hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.